warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di konvensi Partai Bundera. Presiden Mahasiswa KM FKKMK tahun 2018. Seorang Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Terakhir kita punya seorang pimpinan Dewan Mahasiswa Visipol tahun 2019. Nah, dari sini kita punya tiga fakultas berbeda. Pasti mereka punya pandangan berbeda-beda terkait Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Dalam perkembangan industri agraria, ditambah lagi mungkin kolaborasi sama teknik, medika, dan sosum dan sebagainya. Setiap hal yang dilakukan mahasiswa itu dilarang, demonstrasi dilarang karena bilang pengen melindungi mahasiswa. Tapi kemarin ada kasus pelecehan seksual di antara mahasiswa, UGM lambat dan lain-lain dalam menyelesaikan permasalahannya. Kita di UGM punya entitas sumber daya mahasiswa yang luar biasa dengan beragam budaya, latar belakang, disiplin keilmuan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di konvensi Partai Bundera. Ya, sudah kita datangkan 3 orang cowok-cowok yang luar biasa banget. Dari sebelah paling kanan, dia adalah seorang Presiden Mahasiswa KM FKKMK tahun 2018. Beliau juga adalah VP Policy and Advocacy Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dan juga beliau adalah Rapid Response Team Mercy Yogyakarta. Tepuk tangan yang meriah untuk Rizky Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa Gaman Tizen. Ya, kemudian kita juga punya seorang Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, fakultas terbesar di Universitas Gadjah Mada. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Iqbal Nur Rahim. Selamat malam, Gadjah Mada. Terakhir kita punya seorang pimpinan Dewan Mahasiswa Visipol tahun 2019. Kita sambut Mas Ikhlas Amal. Halo kawan-kawan Gadjah Mada, terima kasih ya Partai Bundera udah mengundang. Oke, sama-sama. Ya, kita melihat dari sini ada 3 orang dari 3 fakultas yang berbeda. Ada dari Medika, ada dari Teknika, dan ada dari Soshum, seperti itu. Sosialita. Bukan Soshum ya. Yeah. Nah, dari sini kita punya 3 fakultas yang berbeda. Pasti mereka punya pandangan berbeda-beda terkait Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Mereka juga punya pandangan berbeda-beda terkait Indonesia. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana pandangan mereka tentang klaster lainnya, seperti itu. Nah, coba kita tanyakan kepada Mas Aldi ya. Coba kita tanyakan dari Mas Aldi, bagaimana pandangannya soal klaster Teknika sama Soshum nih, gimana pandangannya Medika, terutama Mas Aldi? Kalau klaster ini ya, klasternya masih kembali teknik, kita selalu erat kaitannya teknik dan juga kedokteran sejak almarhum Eyang Habibie dan juga Ainun. Kisah-kisahnya luar biasa dan juga baru aja kolaborasi ya terkait mental health issue. Benar Memang dari sekali. tahun lalu teknik selalu ingin bergabung dengan Health Promoting University. Oke. Setuju. Kalau Soshum ini, Mas, saya ada satu quotes luar biasa dari seorang dokter di Jerman. Dia punya teori luar biasa tentang kedokteran, tapi dia juga punya teori sosial. Bahwa kedokteran itu adalah ilmu yang sosial dan politik itu adalah obatnya. Berarti erat satu sama Jadi lain. erat satu sama lain. Apalagi kita sekarang juga kedokteran ini, ilmu kesehatan ini sedang dalam tahap JKN. Jadi ilmu sosial, ilmu politik Benar. kuat juga. Kuat-kuatnya ya. Oke, gimana? Betul. Coba dari Mas Amal dulu deh. Oke. Dari Mas Amal tadi ada apa aja udah Soshum sama teknik ya dibahas. Nah, kalau dari Mas Amal deh boleh dari Medika dibalikin sama ya yang misalnya juga SV lah. SV. Kira-kira gimana pandangan Mas Amal nih? Pandangan tentang SV jam 7. Oke, keren nggak? Apa tuh? Apa tuh? Maksudnya gimana? Saya berkesan banget sama anak-anak dari sekolah vokasi. Kelas paling paginya itu jam 7. Luar biasa. Iya. Farmasi setengah 7 kalau saya. Oh gitu. Masih gua. Untuk Medika saya berkesan ujiannya ujian blok kan ya. Iya. Di saat anak-anak misalnya Soshum itu lebih santai, lebih fleksibel. Santai terus kan sih? Oh, enggak. Kita juga banyak tugasnya, Banyak tugas ya. tapi tidak sebanyak anak Medika. Banyak tugas tapi santai aja Santai, bawanya ya. boleh. Teknik terlalu di Medika juga terlalu di. Ujian bloknya luar biasa itu. Satu soal 100 menit.
Nah, buat Mas Iqbal nih, tadi Ya. sudah ada SI sama Medika dibahas, tinggal agro ya sama Oh, sains. iya. Coba Mas Iqbal agro sains gimana Mas? Agro. Kalau agro sih menurut saya itu unik ya, karena memang Indonesia juga kita fokus ke pembangunan secara agraria gitu kan. Jadi isu-isu agraria juga banyak. Kehadiran klaster agro ini pasti sangat membantu gitu dalam perkembangan industri agraria. Ditambah lagi mungkin kolaborasi sama teknik, medika dan sosum dan sebagainya. Itu yang buat agro. Sama anak-anaknya juga banyak laprak ya setahu saya ya. Apalagi pertanian tuh luar biasa. Tapi mereka alhamdulillah istiqomah dan pada lulus gitu. Oh, mantap. Luar biasa gitu. Manajemen waktunya ya. Iya, bagus. keren banget gitu. Tujuannya emang harus lulus ya. Iya. Nah, kalau yang sains ya satu Ya, lagi ya. sains. Kalau sains tuh saya juga terkesima gitu sama teman-teman sains karena mereka tuh kalau teknik yang merekayasa, mereka yang menemukan apa yang perlu kita rekayasa gitu. Nah, jadi kalau nggak ada ilmunya, ya teman-teman teknik nggak bisa nyari nih. Nah, kira-kira teorinya seperti apa dan lain sebagainya. Dan mereka orang-orang yang pasti punya keingintahuan yang sangat besar, tapi juga kalau ada stereotip yang mengatakan teman-teman saintek itu kurang sosialisasi, itu bisa saya katakan salah besar ya. Karena ternyata ada juga komunitas-komunitas yang memang sifatnya saintek tapi tetap bersosial. Oh. Tujuannya sosial. Seperti komun itu komunitas muda nuklir. Oh, iya. Nah, itu kita ada. Nuklir lah. Iya, benar sekali. Siap. Gitu Mas Semir. Oke, keren nih. Nah, ini jadi kan kita kan ada di sekarang namanya konvensi partai Demokrat. Ini Digital adalah convention. digital convention, kita model digital. Nah, ini dilakukan diadakan memang karena memang sebentar lagi kita akan menghadapi kontestasi besar sekali dan pasti teman-teman ini menjadi peserta konvensi dipercaya oleh Partai Bundaran, jelas bukan orang yang main-main gitu ya. Jelas pasti orang yang punya membawa sesuatu seperti itu. Nah, coba deh publik gitu sebenarnya ingin bertanya nih, ini siapa sih ini orang-orang coba-coba maju jadi Kresma gitu ya. Apalagi menjadi dari partai gitu ya, dari partai itu sebenarnya mempercayakan gitu kan. Nah, sebenarnya publik juga mau bertanya gitu kan, sebenarnya kalau dari kawan-kawan itu memandang Universitas Gadjah Mada itu seperti apa Mada? Mungkin dimulai dari Mas Aldi dulu. Saya Ya. Universitas Gadjah Mada, kalau kita bicara tentang konteksnya membawa, berarti kita akan berbicara tentang apa yang kurang ya. Kalau saya merasa kampus kita Universitas Gadjah Mada ini adalah tempat di mana banyak sekali erupsi kontradiksi. Jadi banyak sekali kegelisahan. Yang lucunya adalah ketika UGM ini sendiri komplain, kok mahasiswa nggak peka sosial sih? Oh, iya. Padahal mereka sendiri yang telah membuat batasan-batasan untuk kita mengkaderisasi, yang telah membuat batasan-batasan untuk mahasiswa baru berkreasi. Atau ada lagi, kok ini mahasiswa apa ya istilahnya? Karyanya kurang sih, atau kok mahasiswa sekarang ini terlalu sosialita sih? Padahal sebenarnya memang ketika UGM ini mengambil mahasiswa-mahasiswanya, ada istilahnya, kita bicara pendidikan nih, kampus kita tidak mampu istilahnya menyerap dana, atau kampus kita tidak mampu mengelola dana-dananya, sehingga kita menjadi seolah-olah nasabah. UKT di Sosum berapa? Tadi sosum paling tinggi sekitar paling 8 kalau nggak salah. 8. UKT di teknik? Kalau di teknik dengan range yang baru, setahu saya mungkin ada yang sampai hampir 20-an gitu Mas. Hampir 20-an, kita 28. 28. Jadi seolah-olah pendidikan kita ini telah terbangun yang namanya dinding pembatas untuk siapa yang bisa masuk di pendidikan itu sendiri. Ya jelas dong, berarti nanti mutu-mutunya adalah memang pertama orang-orang yang bisa masuk itu sendiri. Jadi akses pendidikan ini sangat terasa kurang lah kayak gitu. Atau kasus-kasus yang lain lah kita bicara. Misal UGM bilang pengen melindungi mahasiswanya. Setiap hal yang dilakukan mahasiswa itu dilarang, demonstrasi dilarang karena bilang pengen melindungi mahasiswanya. Tapi kemarin ada kasus pelecehan seksual di antara mahasiswa, UGM lambat dan lelet dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada erupsi of kontradiksi.
di UGM itu sendiri. Beda lagi dengan kita bicara KM UGM. KM UGM ini kalau saya bilang seolah-olah ada semantic confusion di sana. Ada kebingungan atas istilah KM UGM itu sendiri, ada kebingungan atas entitas KM UGM itu sendiri. Begitu. Berat ya? Benar. Tapi ya seperti itulah yang saya pandang sekarang. Oke. Makasih Mas Aldi. Coba kalau dari Mas Iqbal, kira-kira memandang KMUGM ataupun UGM itu sendiri seperti apa? Ya, kalau saya pribadi melihat sebenarnya UGM ini kan salah satu universitas yang punya sejarah yang sangat kuat ya. Sejarah yang sangat kuat, apalagi dengan kita menyandang identitas Gajah Mada, salah satu pelopor pemersatu Nusantara itu sendiri, yang sampai sekarang identitas itu sepertinya lama-kelamaan mungkin masih ada, tapi secara penjiwaan, nah itu yang mungkin semakin lama semakin hilang gitu. Bahwa benar yang Mas Aldi katakan tadi, bahwa semakin lama semakin kesini komersialisasi pendidikan itu semakin terasa. Nah itu yang pertama. Sama yang kedua, yang paling saya lihat dan paling saya soroti, ketika mungkin kita sama-sama ingat ya, gimana UGM tuh pengen bangun suatu kampus yang edukopolis, terus yang sifatnya juga IT based gitu dan lain sebagainya. Tapi karena hanya ada peraturan Permenristek Dikti yang pelarangan plastik kemarin, baru saat itu saya merasa bahwa ternyata edukopolis itu mulai dibangun cuma karena ada Permenristek Dikti, bukan dari UGM itu sendiri. Nah, saya melihat di situ seperti ada miskonsepsi antara sifat pembangunan yang secara fisik maupun secara kultural dan pembangunan dari SDM-nya itu sendiri, secara budaya kita itu sendiri. Nah, edukopolis tapi gerbang-gerbang. Nah, benar sekali. Luar Itu kan biasa. sangat kontradiktif sekali seperti yang Mas Aldi bilang tadi. Mungkin itu sih. Kalau KMUGM, kita nggak bisa menafikan ya teman-teman bahwa sekarang tuh kita kembali lagi mungkin kepada pertanyaan bahwa sebenarnya segmentasi yang ada antar mahasiswa, entah itu kita yang beda jurusan, entah itu kita yang beda ideologi misalnya, atau kita yang berbeda paham dan cara pemikiran, itu seringkali tidak ingin menemukan satu titik di mana kita harusnya bisa bersama-sama nih membangun KMUGM, membangun UGM ini secara bersama-sama. Kita lebih menyukai untuk beradu sesuatu yang sifatnya tidak substantif dan malah tidak membangun jatuhnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Gitu, Mas. Oke, bener ya. Jadi emang ternyata banyak sekali hal-hal yang ternyata itu berhubungan juga dan permasalahannya jadi luar biasa gitu ya. Dan meluas sekali, benar-benar. Oke, selanjutnya terakhir dari Mas Ikhlasul Amal, kira-kira tadi UGM dan KMUGM seperti UGM ya. Kita di UGM punya entitas sumber daya mahasiswa yang luar biasa dengan beragam budaya, latar belakang, disiplin keilmuan yang sangat luar biasa. Saat ini mungkin di beberapa fakultas dan di universitas kita juga sedang menghadapi sebuah mungkin diskursus atau isu namakan kesehatan mental, dan ini memang cukup penting sekali bagaimana UGM itu cukup harus responsif terhadap mahasiswanya, kesehatan mental mahasiswanya. Kita dibebani oleh masa studi yang semakin lama semakin cepat, pendek ya, iya. semakin cepat dengan tugas praktikum yang luar biasa. Di beberapa fakultas sudah ada beberapa psikolog untuk menangani misal curhatan mahasiswa tentang kesehatan mentalnya seperti itu. Nah, kita perlu nih di fakultas-fakultas lain juga mendorong adanya psikolog untuk para mahasiswanya gitu. Jadi isu kesehatan mental akan menjadi semacam mungkin bisa jadi gebrakan di UGM itu sendiri. Bagaimana UGM bisa sebutannya? Bisa mengakomodir mahasiswanya ya, kayak gitu. Pendidikan, Kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga penting. Nah, untuk KM UGM sendiri, kita tidak bisa menafikan bahwa ego sektoral dalam kelembagaan mahasiswa kita kini masih ada. Ego untuk merasa yang paling superior dan sebagainya. Dari sini kita butuh semacam kerja kolektif. Bagaimana antar elemen mahasiswa, antar fakultas bisa
bergerak secara berirama. Nah, coba kita dengarkan harapan-harapan dari tiga orang keren ini terkait pemiluan kontestasi terbesar di UGM yang seru banget gitu ya. Nah, coba mulai dari Mas Iqbal dulu deh. Ya. Mas Iqbal dulu, kira-kira gimana nih harapan buat pemiluan besok? Buat pemilua ya, pemilua nih saatnya kita kontestasi, adu gagasan, adu ide, adu strategi, adu banyak hal gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu sama-sama kita ingat itu adalah ada kepentingan bersama sebenarnya. Ada kepentingan teman-teman mahasiswa UGM secara luas, ada kepentingan Civitas Akademika UGM secara luas yang harusnya itu menjadi prioritas utama kita. Bukan lagi kita ngomongin ideologi, bukan lagi kita ngomongin soal kamu dari mana, kamu dari mana. Tapi memang coba kita sama-sama lihat nih gagasan mana yang memang saat ini tepat gitu kira-kira untuk diimplementasikan di UGM dan KM UGM itu sendiri, sehingga nantinya memang benar-benar bermanfaat gitu, entah di UGM maupun buat masyarakat hingga Indonesia itu sendiri gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Mantap, jadi emang kepentingan bersama gitu kita tekankan terus. Makasih banyak Mas Iqbal atas harapan-harapannya. Berarti emang soal kepentingan bersama seperti itu, kepentingan segelintir orang saja. Nah, monggo Mas Amal, kira-kira bagaimana harapan buat pemilua besok? Kita udah mengalami 3 kali pemiluan dengan kondisi, dengan situasi yang cukup berbeda. Atmosfernya beda setiap tahun. Bagi saya pemilu ini bukan hanya tentang kotak suara dan partai, bukan hanya tentang Capresma dan Casenat, ini tentang kita semua. Dari pemilu ini kita bisa menjadi pembelajaran, menjadi mimbar gagasan untuk melakukan kerja-kerja yang produktif ketika berada di KM UGM, kayak gitu sih. Kerja. Harusnya. Oke, makasih Mas Amal. Memang pada dasarnya esensi ini memang diperlukan gitu ya. Jangan sampai kita keluar dari situ dan malah ya asik dengan yang lainnya gitu ya. Nah, coba dari Mas Ali nih, kira-kira harapan buat pemilua besok apa? Esensi pendidikan itu adalah mencari titik temu. Nah, semoga kita semua bisa terdidik, belajar selama pemilu itu untuk mencari titik temu itu sendiri. Dan kemudian ya kalau ini bilang rame tapi jangan ricuh, ya saya bilang ya panas-panas aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Jangan terlalu banyak gorengan. Karena dikit-dikit goreng. Berminyak. Kalau terlalu banyak gorengan, kolesterol. Iya, benar. Pendekatannya medika banget. Sangat medika sekali ini Mas Ali. Dan kemudian agar dia bisa menjadi membentuk satu kesadaran kolektif, satu kesadaran kolektif, sehingga nggak ada lagi nih kebingungan atas KM UGM itu sendiri, nggak ada lagi semantic confusion tadi. Ya semoga pemilu berjalan lancar, berjalan damai, Amin. yang dapat menjadi satu wadah untuk mencapai. Nah, mungkin gitu sih. Terakhir mungkin sebuah closing statement dari kawan-kawan sekalian terkait bagaimana tadi ya dari awal kita ngomongin soal pandangan UGM tentang UGM, baik itu UGM sendiri maupun KM UGM. Kemudian kita ngomongin soal apa gebrakan terbaik buat UGM, terakhir juga soal pemilu. Kira-kira bagaimana nih mungkin kata-kata terakhir gitu ya. Ini ya kayak ngeri banget ya. Kata-kata terakhir buat kawan-kawan UGM yang lagi nonton serta penonton setia konvensi ya, Partai Beneran gitu ya. Nah, itu kira-kira apa? Mungkin mulai dari Mas Ali dulu. Sebagai penutup, yang tadi saya sampaikan adalah apa yang saya subjekkan sebagai diagnosisnya. Kemudian apa yang saya sampaikan tentang pergerakan tadi, menutup jurang tadi adalah ya kalau kita bicara di medika ada terapi definitif, ada terapi simptomatik, dan ada terapi paliatif. Semoga hal-hal itu yang kita jalankan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan UGM, permasalahan-permasalahan Indonesia. Dan ya itu semoga nanti kita bisa mewujudkan apa yang saya sebut sebagai ranah 3 warna, pemahaman, gerak, dan juga karya untuk mencapai titik temu perjuangan kita semua. Oke, sip, mantap banget Mas Aldi. Next Mas Amal, gimana nih terakhir buat kawan-kawan cinta konvensi, kawan-kawan di rumah juga. Iya. Jadi ketika kita berbicara pemilu ini juga tidak hanya tentang mahasiswa yang berada di dalam kampus, ini juga tentang masyarakat di lingkungan sekitar kita.
masyarakat itu tidak peduli seberapa tingginya IPK kamu, masyarakat juga nggak peduli seberapa tingginya jabatan yang kamu punya ketika berada di kampus. Yang peduli IPK itu korporasi. Setuju. Yang masyarakat pedulikan adalah apakah kehadiran kita ini memberikan dampak yang baik bagi mereka. Kayak gitu aja sih. Jadi pemilu ini juga semacam ajang gagasan kita untuk berada di lingkungan masyarakat gitu. Oke, mantap banget Mas Amal. Dari kata-katanya memang kita memang perlu gitu ya mengingat bahwa entitas UGM itu bukan cuma untuk entitas UGM kembali gitu, tapi memang jelas untuk masyarakat. Benar banget. Jadi mata air. Oke. Jadi mata air gitu ya kalau katanya Soekarno. Soekarno. Oke. Oke, next terakhir dari Mas Iqbal Nurrohim, silahkan. Bagaimana? Kalau dari saya sih sudah dikatakan ya bahwa UGM ini bukan cuma punya 1-2 orang saja. UGM bukan cuma milik 1 atau 2 golongan saja. UGM itu bukan cuma punya 1 atau 2 kelompok saja, tapi UGM ini punya kita bersama gitu. Ini rumah kita, disinilah kita berkolaborasi, di sini kita beraksi, di sini kita bebas berkreasi sebebas-bebasnya, tapi dengan mempertimbangkan hal ihwal yang mungkin harus masih sesuai tataran secara susila dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang harapan saya kita benar-benar bisa hadir nih di rumah kita sama-sama ngerawat rumah kita. Ya karena kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi gitu. Mantap banget Mas Iqbal Nurrohim dari Fakultas Teknik gitu ya. Oke, boleh beri tepuk tangan gitu ya buat 3 peserta konferensi yang luar biasa ini. Mantap, makasih banyak banget atas kehadirannya, atas kesediaannya menjadi peserta konferensi Partai Beneran. Dan memang di sini kita selalu mengadakan konferensi ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya kita di UGM ini adalah orang-orang yang punya ide-ide besar, walaupun nggak bisa semua kita undang gitu ya. Nah itu ada orang-orang yang punya ide besar, ada orang-orang yang ternyata punya gagasan-gagasan yang luar biasa gitu, yang memang semuanya sama gitu ya, pengen memberikan manfaat yang terbaik buat komunitas Gajah Mada. Begitulah Partai Beneran memberikan konvensi dari Partai Beneran ini. Harapannya kita semua bisa ikut serta dalam ajang kontestasi pemiluan, dan tentu saja dari kita sendiri itu punya peran besar, masing-masing dari kita punya peran besar untuk bisa kembali menjadikan UGM ini menjadi UGM yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan dari rumah gitu yang nonton di rumah, kita penonton konvensi Partai Beneran. Aku tutup, kita akan ketemu di konferensi online lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.